Viral, jalan penghubung antar kecamatan mirip aliran sungai yang kering. Penyelamatan balita yang terjebak di mobil di Kabupaten Buna, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Kompor ramah lingkungan karya anak bangsa yang bisa menjadi solusi pengganti gas LPG. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ya, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Okezone Updates hari ini. Bersama saya Purham Senjaya, berikut Okezone Updates selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Okezone Update hari ini kita awali dengan berita viral. Nih pemirsa, ada sebuah jalan penghubung di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat berubah menjadi mirip aliran sungai yang kering. Kok bisa ya? Inilah kondisi jalan menuju Kecamatan Nosu dan Pana di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang viral di media sosial. Kondisi jalan penghubung ini mirip aliran sungai yang sudah kering usai dilanda cuaca ekstrim beberapa hari lalu. Badan jalan dipenuhi dengan tumpukan batu yang cukup besar hingga menyulitkan kendaraan melintas. Tak sedikit kendaraan terjebak di tengah jalan akibat terganjal batu yang cukup besar. Bahkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan saat melintas. Meski demikian, sejumlah pengendara tetap berusaha melewati tumpukan batu lantaran tak ada akses jalan lain menuju ke kampung halaman mereka. Nosupana hari ini itu cukup memprihatinkan dengan kondisi cuaca beberapa minggu yang lalu itu mengakibatkan jalan ini betul-betul parah. Jalan Nosupana ini betul-betul menjadi urat nadi kebutuhan masyarakat di daerah Tandalangan, terkhusus daerah Kecamatan Pana. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap jalan tersebut lantaran sudah puluhan tahun warga harus berjalan di atas jalan yang rusak parah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ada video proses penyelamatan balita yang terjebak di dalam mobil di Kabupaten Buna, Sulawesi Tenggara. Aksi itu pun berlangsung dramatis di mana petugas dibantu warga terpaksa memecahkan kaca mobil bagian depan. Bersama polisi, warga berusaha menyelamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Buna, Sulawesi Tenggara. Khawatir dengan kondisi balita tersebut, warga akhirnya memecahkan kaca mobil. Akhirnya setelah 30 menit, balita berusia 2 tahun ini bisa diselamatkan. Peristiwa berawal saat ayah balita tersebut hendak belanja di toko. Namun saat keluar dari mobil, ia lupa mematikan mesin mobil dan langsung terkunci otomatis. Panik, ayah korban pulang ke rumahnya yang jauh dari lokasi untuk mencari kunci cadangan. Dalam mobil, orang tuanya terkunci. Ada baru paling astaga. Kenapa bisa ada kuncian dalam mobil? Orang tuanya bisa terdiambil kunci cadangan. Saya bagaimana kan paling? Menggunakan cepat cara ketekan. Dari kejadian ini diingatkan agar lebih berhati-hati dengan tidak meninggalkan anak di dalam mobil sendirian. Dari Buna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan ibu-ibu berunjuk rasa di depan gedung SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat. Mereka protes anaknya tak diterima masuk sekolah padahal memiliki syarat lengkap. Emang ya, ibu-ibu gak ada lawannya. Para orang tua yang didominasi ibu-ibu bersama para calon siswa mendatangi Sekolah Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat dengan maksud meminta penjelasan mengapa mereka tidak diterima di sekolah tujuan. Hingga berlangsungnya unjuk rasa tersebut dengan tujuan para orang tua mencari kejelasan terkait banyaknya siswa miskin yang tidak diterima sekolah negeri. Sebelumnya,
pihak sekolah menolak memberikan penjelasan dengan dalih kepala sekolah sedang tidak berada di tempat. Salah seorang siswa yang ditolak masuk melalui jalur afirmasi, keluarga ekonomi tidak mampu, berharap bisa bersekolah di sekolah tujuannya. Tapi tidak masuk sistem zonasi. Sama sekali enggak. Jadi sampai saat ini belum bersekolah atau belum. Sudah mencoba mendaftarkan diri ke sekolah lain? Belum juga. Di berkas lengkap ya DPIP punya ya. Afirmasi jalur afirmasi punya kan? Iya, semua punya. Artinya berkas lengkap. Ditolaknya karena mereka nggak itu tadi, karena miskin itu tadi, makanya ya nggak bisa sekolah. Mereka daftar jalurnya apa sih? Mereka menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, atau bahasa gampangnya jalur miskin lah ya. Terus kalau untuk di SMA 3 ini ada berapa orang? Ya kebetulan kami khusus di SMA 3 ini ada 2 orang yang ditolak, yang memang mereka punya dokumen lengkap. Total siswa yang telah melapor 14 siswa. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena belum melapor. Sejauh ini, pihak SMA Negeri 3 belum memberikan keterangan resmi terkait adanya 2 calon siswa yang ditolak. Diharapkan para calon siswa ini mendapatkan keadilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Siapa yang ingin melihat jet tempur dan pesawat tanker asal Perancis? Nah, Angkatan Udara Perancis tengah mengunjungi negara-negara di kawasan Pasifik termasuk Indonesia. Penasaran dengan penampilan pesawat itu? Berikut liputannya. Dilengkapi sistem dan persenjataan yang canggih, jet Rafale ini menjadi pesawat tempur yang diandalkan NATO. Dengan dibelinya jet Rafale ini diharapkan menjadi kekuatan bagi pertahanan di Indonesia. Kita membantu teman-teman kita dari kedutaan Perancis untuk memamerkan pesawat mereka yang datangkan, yaitu pesawat MRTT, pesawat tanker, pesawat transport yang kita bisa lihat sebelah kanan, dan juga 2 pesawat Rafale yang merupakan pesawat kebanggaan Perancis, yang merupakan pesawat andalan dari NATO, dan ini termasuk pesawat yang cukup canggih karena dia generasinya 4,5. Belum terlalu style, tapi kemampuannya canggih sekali. Tidak kalah dengan frontline fighter dari negara-negara di dunia. Kita pasti bisa menerbangkan pesawat ini. Makin bagus pesawat, bukan makin sulit menerbangkan. Lebih mudah bukan dalam artian lebih mudah mengemudikannya mudah, tetapi mengoperasikan memerlukan kemampuan sendiri, cara berpikir sendiri, karena dia merupakan jadi battle management. Jadi kita memanage pertempuran udara dari dalam kokpit, bukan hanya sekedar menembak jatuh pesawat, tapi kita harus mengatur pertempuran sehingga kita bisa menghadapi lawan di udara, darat, dan laut. Dan semua itu berada di dalam kokpit yang merupakan battle management office di dalam kokpit tersebut. Rafale dinilai memiliki performa yang sangat baik. Jet tempur ini memiliki kemampuan untuk melakukan take off dan landing dalam kondisi tegak lurus tanpa menambah kecepatan. Selain itu, jet ini juga memiliki daya dorong berat yang sangat baik, bahan bakar hemat, serta kemampuan dalam membawa berbagai jenis senjata canggih yang menjadi keunggulan Rafale jet ini. Dari Jakarta, Disti Arifa, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada banyak cara kreatif untuk mencari cuan. Seperti warga di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh ini. Mereka berburu batu akik di sekitaran aliran sungai yang surut karena musim kemarau. Tentu aja batu yang berkualitas bagus bisa menghasilkan jutaan rupiah. Wah, cuan dan cuan. Sungai Pesangan yang surut menjadikan aji mumpung bagi warga di Desa Kubu, Kecamatan Pesangan Siblah Krung, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh yang ingin mencari rejeki dan peruntungan. Selain dimanfaatkan untuk mengangkut pasir dan batu kali, para pecinta batu akik juga mulai turun ke sungai untuk berburu batu alam. Beberapa di antaranya bahkan rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memburu batu incaran. Jika sedang beruntung, mereka bisa membawa hingga puluhan batu dengan berbagai macam jenis, motif, serta warna yang berbeda-beda. Kalau di sini kebanyakan batu akik Sulaiman ya kayak gini lah Sulaimannya. Cuman ini agak kecil, tapi tampak istimewa juga. Nah, ini kita simpan aja nih.
Meski tren batu akik sudah menurun, namun masih memiliki tempat tersendiri di hati para pecintanya. Selain bisa dijadikan cincin dan liontin kalung, para kolektor batu akik biasanya juga akan mengumpulkan batu untuk diikutkan dalam kontes. Dari Kabupaten Biren, Syukri Sarifuddin melaporkan. Siapa di sini yang ingin bernostalgia ke era 80-an? Nah, di kawasan Blok M Jakarta Selatan pemirsa akan ada gelaran seni era 80 hingga 90-an. Serunya lagi acaranya juga dimeriahkan musisi legendaris. Wah, seperti apa sih acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta era 80-an, siap-siap untuk bernostalgia di kawasan Melawai Blok M Jakarta Selatan. Ya, persiapan terus dilakukan sejak Kamis sore, jelang acara Lintas Melawai yang akan berlangsung mulai hari ini. Sejumlah pengisi acara hadir untuk mempersiapkan gelaran nostalgia akbar era 80 hingga 90-an. Tak terkecuali Denny Malik, koreografer senior sekaligus pencetus acara Lintas Melawai. Menurut Denny Malik, acara yang diinisiasi bersama Helmi Yahya ini diharapkan dapat menjadi ajang reuni lintas angkatan, sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi masyarakat yang ingin bernostalgia bersama teman dan keluarga. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin dari 10 tahun yang lalu udah selalu digaung-gaungkan gitu, selalu didesak gitu untuk bikin acara ini. Jadi nggak sekedar cuma bernostalgia, tapi juga kita melihat bahwa anak-anak sekarang ternyata suka juga dengan yang retro, dengan yang vintage, dengan lagu-lagu lama gitu ya. Jadi penontonnya ini semua segmen. Ya, jadi yang kita juga pasti yang angkatan 80-90, tapi yang anak-anak mudanya juga mereka excited gitu. Acara yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Juli ini akan menampilkan sejumlah komunitas retro, seni tari dan fashion, hingga musik era 80-an. Para musisi legendaris turut mengisi acara ini, mulai dari Suara Mahardika, Denny Malik, Lee Bells, Sandro Tobing, Mus Mujiono, Ruth Sahanaya, hingga Vina Panduwinata. Dari Jakarta, Ismalia Anugrah Surya dan Ade melaporkan. Kompor ramah lingkungan karya anak bangsa yang bisa menjadi solusi pengganti gas LPG. Wah, seperti apa rupanya? Sesaat lagi pemirsa, informasi selengkapnya di Okezone Updates. Di beberapa daerah pemirsa, gas 3 kg sudah mulai langka nih pemirsa. Nah, nggak ada salahnya kita beralih ke kompor ramah lingkungan karya anak bangsa yang satu ini. Kompor ini menggunakan tenaga surya dan tentu saja bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Sekilas mungkin tidak ada yang menyangka jika benda berbentuk lingkaran ini adalah sebuah kompor. Ya, alat masak dari lembaran besi stainless yang ditopang rangka besi ini merupakan karya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Cara kerja kompor cukup sederhana, yakni memantulkan sinar matahari dari lempengan besi stainless yang panasnya diarahkan ke sebuah titik. Panas hasil pantulan cahaya inilah yang dimanfaatkan untuk merebus atau menggoreng makanan. Maharani, salah satu mahasiswi pencipta kompor surya, menyebut alat ini bisa menjadi alternatif solusi saat gas LPG langka. Selain murah, kompor surya ini aman karena tidak ada bahaya kebocoran gas. Karena kan kompor surya ini kan tidak menggunakan bahan bakar ya, jadi kita bisa mengurangi penggunaan bahan bakar gas. Mengingat kan itu kan sudah mulai langka. Jadi kita memilih ini yang menggunakan bahan bakar utama yaitu sinar matahari. Panasnya matahari itu seperti apa? Karena kan semakin panas matahari, ini reflektornya juga nyerapnya semakin banyak, jadinya kan untuk proses masak-memasak kan bisa lebih cepat. Kompor surya karya mahasiswa ini bisa juga digunakan dalam kondisi tanggap bencana karena mudah dipindahkan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Berwisata pantai di akhir pekan sepertinya seru nih pemirsa. Sebuah pantai di ujung pulau Sumatera menawarkan sejuta pesona keindahan alam yang sayang jika Anda lewati. Seberapa indahnya sih? Yuk kita lihat. Pemirsa, jika menyebut kata Sabang,
Anda pasti terbayang Tugu Nol Indonesia atau keindahan bawah laut Pulau Rubiah yang menjadi surganya para pecinta snorkeling dan diving terbaik di ujung Pulau Sumatera. Nah, bagi Anda yang sudah mengelis untuk berlibur di Pulau Sabang, tak ada salahnya untuk mengunjungi objek wisata Pantai Kasih di Desa Kuta Ate, Kecamatan Pasir Putih yang dihias hamparan terumbu karang yang dihempas gelombang. Saat berada di Pantai Kasih, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih bersih bak permadani. Para wisatawan bisa bermain pasir, mandi, hingga swafoto di atas karang dengan latar Samudra Hindia. Sementara pada sore harinya, Pantai Kasih ramai didatangi pengunjung untuk menyaksikan keindahannya matahari terbenam. Udah jelas ya, pantainya warnanya putih dan bersih. Apalagi kalau udah dibersihin nih sampahnya, pasti kelihatan enak dipandang mata kan ya. Berarti sport ya, menarik ya? Sangat-sangat menarik. Beuh, indah ya pemirsa. Sebelum terlambat, hayo rencanakan libur akhir pekan Anda ke Pulau Sabang dan Anda tidak akan menyesal deh mengunjungi lokasi ini. Dan tak hanya itu, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya untuk masuk ke pantai ini, alias gratis. Dari Kota Sabang, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita kuliner pemirsa. Ada sebuah kuliner pizza kaki lima di Bandung, Jawa Barat yang menawarkan sesuatu yang menarik. Pengunjung dapat melihat langsung pembuatan pizza yang dibakar dengan tungku berbahan kayu bakar. Berikut liputannya. Sebuah tungku pembuatan pizza berukuran besar menjadi daya tarik para pengunjung di sebuah lapak kuliner kaki lima di Jalan Cikuray, Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat. Bagaimana tidak? Biasanya tungku besar seperti ini hanya bisa kita temui di restoran. Namun di sini, tungku seberat 250 kg ini dimodifikasi sedemikian rupa di sebuah motor roda 3. Ya, usaha pizza unik ini dilakukan agar pengunjung yang datang dapat melihat proses pembuatan pizza secara langsung. Tungku khas dari Itali, karena ini cukup besar, cukup berat, jadi kita disajikan di atas motor roda 3. Nah, jadi konsepnya kita coba open kitchen yang sebelumnya orang-orang nggak tahu cara pembuatan pizza itu seperti apa. Kita sekarang bisa langsung ngasih pengalaman lain ke konsumen, gimana sih cara buat pizza dari mulai proses awal sampai dengan akhir. Itu sih. Jadi umumnya kayak di kitchen gitu. Kalau ini kan angkringannya, basicnya angkringan. Jadi ada daya tarik tersendiri gitu kan. Jadi unik kayak gitu sih. Selain menawarkan konsep yang unik, untuk varian dan rasa juga tak kalah menarik. Varian oncom menjadi menu spesial di sini. Ada juga varian daging dan tuna yang menjadi favorit pengunjung. Untuk harga tak perlu khawatir, hanya dengan Rp35.000, pengunjung bisa mendapatkan pizza ukuran medium yang dapat disantap 2 hingga 4 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Ya pemirsa, ingin menikmati opor ayam kampung dengan rasa otentik dan tradisional, mungkin Anda harus coba ke sebuah kedai khusus opor ayam di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Di sini, pengunjung bisa menikmati opor ayam yang dibakar di atas bara api dengan bumbu pedesaan. Wah, jadi makin ngiler deh. Sebuah kedai di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, tak pernah sepi dari pengunjung. Setiap hari ratusan pengunjung menikmati sajian khas kedai ini. Opor ayam dengan rasa khas non otentik dan tradisional. Di sini opor ayam disajikan dengan ketupat dan sayur oseng dan lezat. Masakan opor ayam di sini sangat melegenda bagi penikmatnya yang telah berdiri sejak 1987.
Memasak opor di kedai ini sangat unik, masih memakai cara tradisional. Daging ayam kampung harus ayam kampung dimasak menggunakan tungku kayu bakar, kemudian dicampur bumbu rahasia tradisional di antara cabai yang diulek dan rempah-rempah hingga kecoklatan. Opor dimasak hingga empuk setidaknya selama 2-3 jam. Opor kemudian disajikan dengan sayur oseng, kedelai hitam, dan ketupat. Yang pertama memang saya sudah beberapa kali ke sini, artinya merasakan betul bahwa ini ayamnya memang betul-betul ayam kampung. Nah, yang kedua, pola pengolahannya itu juga secara kampung pula. Ini kelebihan opor ayam apa Bu? Pakai tradisional. Ada ayam pakai ayam kampung ini Bu. Kuliner lokal warisan leluhur ini hanya dipatok seharga Rp12.000 saja per potong ayam dan Rp1.000 untuk harga ketupatnya. Sungguh kenikmatan otentik yang tidak menguras kantong. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Dan pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Occasion Update. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.